Dari buku Why We Sleep yang saya baca, ternyata tidur selama 8 jam per hari itu merupakan keharusan. Karena ketika kita mengalami kurang tidur, terutama ketika dalam jangka waktu yang panjang, akan menyebabkan metabolisme di dalam tubuh menjadi kacau dan akhirnya banyak menimbulkan berbagai penyakit yang sebenarnya hanya karena kurang tidur. Hari ini kita akan bahas 12 tips apa saja yang kita butuhkan untuk supaya kita dapat tidur dengan lelap. Jadi kita mulai melatih gimana caranya supaya kita bisa tidur 8 jam per hari. Karena saya tahu banyak di antara kita yang mengalami kondisi sulit tidur ketika di malam hari. Kita mulai saja teman-teman. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ivani Chandra. Halo, apa kabar? Channel Ivani Chandra ini berisi mengenai topik-topik kesehatan, mental health, spiritual. Pokoknya saya akan sharing berbagai macam dari yang saya baca, dari yang saya alami, supaya kita saling bertumbuh satu sama lain dari hari ke hari menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Hari ini kita akan bahas gimana sih supaya kita bisa tidur dengan baik di malam hari dan juga sehat. Berikut adalah 12 tipsnya dari buku Why We Sleep yang saya baca, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan. Do and don'ts-nya itu apa sih? Yang pertama adalah hindari kafein dan nikotin. Kafein ternyata tidak hanya terkandung dalam segelas kopi saja, tetapi juga kadang-kadang ada dalam segelas teh-teh tertentu atau kok atau minuman coklat, dan ini akibatnya bisa bertahan di dalam tubuh si kafeinnya ini selama kadang-kadang 8 jam itu masih punya efek di dalam tubuh. Maka dari itu kalian bisa bayangkan kalau misalnya kita minum kafein ini di sore hari, pasti akan membuat tidur malam kita kacau balau kan teman-teman. Nah, yang kedua adalah nikotin, juga sangat berpengaruh dalam sebatang rokok saja kadang-kadang itu juga efeknya masih bisa bertahan sampai malam, sehingga membuat para perokok kadang-kadang di malam hari masih kuat terjaga. Dan untuk beberapa orang tertentu yang merokok kadang-kadang malahan juga sudah tidurnya malam, pagi-pagi juga terbangun cukup dini hari ya, sehingga itu karena efek putusnya nikotin di dalam tubuh, jadi kepingin sudah merokok lagi. Nah, kayak gitu efeknya kalau misalnya mengkonsumsi kafein atau nikotin. Bagi kita yang memang mengkonsumsi, suka minum kopi dan memang perokok, mungkin diatur gimana caranya supaya jamnya bisa disesuaikan supaya tidur malam tetap bisa terjaga. Yang kedua adalah hindari minum alkohol terlalu banyak di malam hari, karena teman-teman memang sih ketika kita minum alkohol rasanya menjadi rileks ya, membantu untuk menjadi rileks, pikiran tenang, tetapi ketika kita tidur, efek dari alkohol ini hanya membuat kita tidur dalam mode tidak nyenyak ya, atau REM. Kalau dalam buku ini REM itu adalah Rapid Eye Movement, jadi tidurnya itu masih yang tidur belum tidurnya tidak bisa lelap. Nah, ini akan membuat kita di pagi harinya bangun dengan lebih lelah. So, kalau mau memang minum alkohol, mungkin dijaga supaya tidak terlalu banyak, atau jangan pas pada saat mau tidur. Yang selanjutnya adalah hindari makan terlalu banyak dan minum terlalu banyak sesaat pada saat kita mau tidur, karena efek banyaknya itu nantinya ketika kita tidur tidak terlalu bisa nyenyak juga, karena akan mengganggu saluran pencernaannya kita. Dan kalau misalnya banyak minum, tentu saja kita akan lebih sering pergi ke kamar kecil, sehingga ini akan mengganggu aktivitas tidur kita di malam hari. Kita harus menjaga gimana caranya supaya kita tidurnya nyenyak. Yang keempat adalah hindari obat-obatan tertentu ya teman-teman. Beberapa obat-obatan seperti obat darah tinggi, bahkan obat flu gitu ya, itu bisa mengganggu pola tidur kita. Sehingga kalau memang butuh untuk minum obat, coba tolong minum obatnya itu jangan pada saat mau tidur. Jadi mungkin setelah makan malamnya juga jangan terlalu malam ya. Makan malam di jam 7 misalnya, dan jam 7 malam atau jam 6 gitu sudah makan, itu kita langsung konsumsi, sehingga memiliki jarak yang cukup panjang dari
waktu tidur kita, sehingga obat-obatan ini tidak mengganggu pada saat mereka bekerja gitu, tidak mengganggu proses tidur kita. Yang kelima, yang kita tidak boleh lakukan adalah jangan tidur setelah jam 3 sore. Jadi memang tidur siang itu dibuktikan bahwa dapat mengganti tidur malam kita yang memang hilang. Tetapi kalau tidur siangnya itu sudah melewati jam 3 sore, artinya sudah tidur sore, itu malahan akan mengganggu ketika kita tidur di malam hari, ya kita jadi nggak ngantuk lagi ya, mengganggu waktu tidur kita. Yang harus dihindari nomor 6 adalah tidak berolahraga ketika mau tidur. Jadi teman-teman banyak sekarang yang melakukan olahraga di malam hari. Jadi karena aktivitas kita yang begitu padat, banyak teman-teman kita yang memang baru bisa berolahraga di malam hari. Tetapi ternyata olahraga di malam hari ini bisa aja mengganggu waktu tidur. Maka dari itu kita perlu jaga, kalau memang aktivitas olahraga kita itu di malam hari, pastikan 30 menit saja setiap harinya, dan juga 2-3 jam sebelum tidur itu kita sudah tidak melakukan apa-apa, maksudnya tidak melakukan olahraga ya. Jadi jangan melakukan pada saat durasi tidur jam 10 kita masih olahraga di jam 8, itu jangan teman-teman. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah jika kita memang di tempat tidur dan masih berasa kayaknya saya belum ngantuk nih, hindari ada di tempat tidur teman-teman. Kalau memang udah jam tidur, udah kepingin tidur gitu, tapi kita bolak-balik di kasur, belum bisa tidur juga, jangan di tempat tidur. Lebih baik bangun, melakukan aktivitas lagi sampai akhirnya nanti kita lelah dan kita tertidur, daripada kita di tempat tidur pikiran kemana-mana, itu malah membuat tambah tidak bisa tidur. Tadi ada 7 hal yang harus dihindari ketika kita ingin lebih mudah tidur. Nah sekarang adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita mudah tidur. Langsung saja, yang ke-8 adalah kita harus set schedule, mau tidur jam berapa sih, besok pagi mau bangun jam berapa sih. Biasanya kita bangun itu kita selalu setel alarm. Nah tidak ada salahnya sekarang kita mau tidur, kita juga set alarm. Bunyi, oh ini sudah waktu tidur saya dan saya harus segera tidur, naik ke tempat tidur, seperti itu. Dengan seperti itu, tubuh juga akan merespon dengan setiap harinya, akhirnya membiasakan diri. Di jam yang kita setting itu tubuh akan mulai mengantuk. Yang ke-9 adalah setting waktu agar kita bisa rileks. Jangan bikin schedule yang sampai last minute kita mau tidur itu schedule-nya masih padat, masih sibuk. Jadi penting bagi kita untuk setting waktu 1 jam atau 2 jam sebelum tidur itu sudah me time, sudah hanya untuk membaca, hanya untuk journaling saja, sehingga otak juga bisa lebih rileks dan lebih mudah tidur. Tidur juga bisa lebih berkualitas. Yang ke-10 yang gak kalah pentingnya adalah menjaga settingan kamar. Gimana kalau kita tidur, settinglah waktu tidur itu kamarnya sejuk, gelap ya, lampu juga dimatikan semua dan padam, gelap total, cukup sejuk. Juga jauhkan dari segala macam gangguan yang bisa merampas tidur Anda, seperti handphone, TV, atau misalnya jam dinding yang terus berbunyi, atau kadang-kadang orang insomnia ini kerjaannya ngeliatin udah jam berapa sih. Kalau perlu tidak perlu ada jam di kamar tidur, sehingga semuanya akan membuat kita menjadi lebih mudah tidur. Selanjutnya adalah mandi air hangat di malam hari pada saat mau tidur. Jadi teman-teman, kalau kita udah mandi air hangat terus keluar dari kamar mandi, kan suhu tubuhnya turun, itu akan membuat tubuh menjadi lebih cepat ngantuk. Jadi teman-teman, ini salah satu trik ya, kalau misalnya kita mau tidur dengan lebih nyenyak, coba deh mandi air hangat di malam hari sebelum tidur. Yang terakhir adalah kena sinar matahari setiap pagi hari, paparan sinar matahari ya. Jadi kurang lebih 30 menit aja badan kita kalau bisa dikenakan matahari, jemur gitu ya, sehingga akhirnya nanti tubuh dapat mengenali kembali mana pagi hari, mana malam hari, mana waktunya bangun, mana waktunya harus tidur. Maka dari itu ketika kita tidur pun lampu harus dalam keadaan mati atau gelap total kondisinya, sehingga
tubuh bisa kenal kembali nih, oh ini malam hari, oh ini pagi hari, oh ini waktunya saya tidur, oh ini waktunya saya bangun dan beraktivitas. Teman-teman, tadi adalah 12 tips sehat bagaimana kita bisa tidur dengan baik ala buku Why We Sleep ya. Jadi ternyata tidur itu sangat penting dan merupakan bagian yang kita butuhkan untuk metabolisme tubuh manusia agar bisa hidup secara sehat, sempurna, efisien, efektif gitu, dan bisa produktif, yaitu dengan tidurnya juga harus cukup. Dengan tidur yang cukup dan 8 jam sehari setidaknya, ini juga akan membuat kita memiliki umur yang panjang karena kita terbebas dari berbagai macam penyakit yang datang karena kita kurang tidur, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, yuk kita mulai setting supaya kita bisa tidur dengan sehat dan cukup. Thank you for watching this video. Saya harap ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Atma